Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita membahas renungan pagi 1 Samuel pasal 21. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Pasal 21, Daud telah meninggalkan Saul. Pasal 20 dia bersama dengan Yonatan. Yonatan sudah 100% memastikan kalau Saul mau membunuh Daud, sehingga Daud melarikan diri. Mengalami dalam hidupnya dalam keadaan sangat bahaya. Bagi kita juga hari ini juga sama. Hong Kong ya sama. Bagaimana yang harus dilakukan? Daud mengalami keadaan yang demikian. Bagi orang Israel di pembuangan, di pasal ini, di 1 Samuel, mereka sudah dewasa dan juga berbicara bagi orang Israel yang di pembuangan. Jadi bagaimana yang harus dilakukan dengan juga bagi kita dalam keadaan kita sekarang, dalam keadaan kesulitan, seharusnya apa yang harus kita lakukan? Kita terikat dengan keadaan hampir sama dengan di Alkitab ini. Di kitab ini, kita harus terikat dengan Tuhan, maka akan menangkan segala keadaan. Memang keadaan bisa mempengaruhi kita, keadaan bisa membahayakan, tetapi Tuhan memberi kita keamanan. Amin. Dalam bahaya ada kasih sayang. Daud sangat bahaya, dia dalam pelarian. Dia dalam bahaya. Dia dalam bahaya, masih ada kasih sayang. Ada kasih kesulitan, ada kasih sayang. Bagi orang yang mengikuti Tuhan, hidup kita terkait dengan Tuhan, diikat dengan Tuhan, kita ada kasih sayang atau kebaikan. Walaupun keadaan tidak menguntungkan bagi kita, tetapi kita bisa menangkan dari segala keadaan ini. Walaupun kita sudah menang atas dalam keadaan itu, tidak bisa dikatakan kita tidak lagi dalam menghadapi kebahayaan. Tetapi bahaya tidak bisa menjatuhkan kita karena kita ada Tuhan. Bagi saudara semua yang mendengar renungan pagi ini, semoga ini bisa menjadi berpegang pada ini. Bukan kamu punya Tuhan, kamu tidak menghadapi bahaya. Keadaan memberikan kita menghadapi kesulitan, tetapi kita ada Tuhan, kita ada kasih sayang, kita berpegang pada kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan. Ada kebaikan Tuhan, apakah tidak punya kesulitan? Bukanlah demikian. Kita sama dengan orang dunia ini. Keadaan demikian, kita punya Tuhan bukan berarti kita tidak sama sekali menghadapi kesulitan.
mengira percaya Tuhan Yesus, hari-hari sudah baik, sedikit kesulitan pun tidak ada. Jadi menghadapi kesulitan, apakah Tuhan itu benar? Ini bagi kita dalam agama, kita harus dewasa dalam kebenaran. Terutama sekali bagi saudara-saudari kita, di kitab ini memberitahukan kita apa yang harus dilakukan dalam menghadapi kesulitan. Pasal 21 pendek, cuma sampai 15 ayat. Ayat 1 sampai dengan 9, subtema pertama. Saya beri tambahkan. Pasal 21 sampai 22 ada sangkutannya dengan imam. Imam dari Nob. Dua ayat ini menerangkan semua ini di Nob Abimelek. Di sini menerangkan bagaimana kebaikan Tuhan kepada Daud. Di pasal 21 ada dua masalah. Abimelek memberi kebaikan kepada Daud, merupakan satu pengorbanan yang sangat besar. Dan juga menerangkan bagaimana Daud mendapatkan kebaikan itu begitu besar. Di tempat itu, kita cuma gampang sekali melewatkan bahwa kalau Daud cuma sampai di Nob dan tetapi di sini saya membaca kitab ini, saya melihat di pasal 21 ini saya melihat sekali begitu besar kebaikan ya, Daud mendapatkan kebaikan Tuhan. Dia mendapatkan kebaikan Tuhan lewat imam. Lewat imam Ahimelek dia mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Mari kita lihat bersama. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu dengan gemetar. Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak bersama-sama dengan engkau? Tidak ada seorang bersama-sama dengan engkau." Dengan gemetar, Ahimelek menemui Daud. Maka Abimelek dengan gemetar pergi menemui Daud. Di depan dikatakan Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Daud sampai di situ terus di sini dengan gemetar, jadi dengan ketakutan, takut sampai gemetar. Seperti Samuel mau mengurapi Daud ke Bethlehem, dengan demikian juga yang dikatakan dengan gemetar sama. Di sini Ahimelek imam, dia melihat Daud datang, dia takut. Di sini dikatakan Abimelek takut untuk menemui Daud.
takut akan Daud. Apa yang ditakuti? Kita melihat dari ketakutannya dia memberi begitu besar kebaikannya kepada Daud. Dia bertanya terlebih dahulu, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau? Bukankah saat ini kamu bersama Saul, kamu seorang prajurit, mengapa kamu seorang diri datang? Jawab Daud kepada Abimelek, Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun tidak boleh mengetahui suatu hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini, sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Tidak boleh orang tahu. Dia di sini, Daud tidak memberitahukan kepada Abimelek bahwa Saul mau membunuh dia. Saul mengejar Daud segar kepelarian. Di sini imam bertanya, mengapa kamu seorang diri dan tidak ada orang bersamamu? Daud berkata, ada orang di lain tempat menunggu aku. Saya diserang mengerjakan suatu tugas yang rahasia. Setelah itu saya akan bersatu lagi bersama dengan mereka. Kita melihat di sini, dalam agama kita harus dewasa. Kita harus matang. Di sini Daud seperti berbohong. Dia berbohong dalam kesulitan, dalam bahaya. Seharusnya apakah tidak boleh untuk berbohong? Atau bolehkah kita berbohong? Ya, masalah ini bagaimana harus menjawabnya. Ini kita sebagai manusia dan sangat terikat akan hukum. Masalah hukum. Tapi bagaimana penglihatan dari Yesus? Bagaimana Tuhan melihat? Tuhan tidak menghitung apakah kamu berbohong atau tidak berbohong. Kamu berbicara sesuatu terus berlalu. Ini bukan kata yang jujur. Akhirnya Yesus juga menggunakan ayat ini. Pada saat dia berbicara kepada muridnya juga menggunakan kata seperti ini. Jadi dikatakan hari Sabat, apakah boleh memetik gandum? Bahkan menggunakan ayat ini menjawab, berdebat dengan para ahli Taurat. Di sini Tuhan dengan kebaikan, segi kebaikan. Di ibadah raya kita mendengar Pastor Josan yang berkata, Tuhan yang maha panjang sabar dan maha pengasih dan penyayang. Tuhan maha pengasih dan penyayang. Dia murah kasih, Allah yang murah kasih. Dia panjang sabar. Dia punya hidung yang panjang melihat kita. Dia sengaja tidak melihat, tetapi dia berlimpah kasih setianya. Penuh dengan kasih, berlimpah kasih dan setia.
kasih sayang dan kebaikan. Dengan yang mercy tidak sama. Mercy juga sama. Tuhan punya berlimpah kasih dan setianya. Tuhan punya kebaikan. Dia juga kebenaran. Jadi dalam belas kasihan harus ada kebenaran. Dalam kasih harus ada kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran, itu bukan kasih. Kasih itu bukan dari, kalau demikian, kalau kasih tanpa kebenaran, kasih itu bukan dari Tuhan. Jadi setahunnya kasih sayangnya sampai berlimpah-limpah, sampai dia memberikan kasihnya sampai beribu-ribu tahun, tetapi akan menuntut yang berdosa sampai 3-4 keturunan. Jadi kebaikan melebihi dari belas kasihan. Maka seperti inti kita, kebaikan dulu, baru kebenaran. Di depan dia memberikan belas anugerahnya, kasih karunia-Nya terlebih dahulu beribu-ribu tahun dalam keturunan. Tetapi dia hanya menuntut yang bersalah, yang berdosa sampai 3-4 keturunan. 3 atau 4 keturunan sekitar 120 tahun. Kita harus mengenal Tuhan kita. Bukan berkata kalau kita melihat orang ini sangat bahaya. Dia berkata dia tidak jujur. Kita jangan menghakimi dia. Kita harus dengan kebaikan melihatnya, untuk menerimanya. Ya, memang Tuhan tidak tidak mendorong kita untuk berbohong, tetapi dalam keadaan demikian Tuhan itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kasih anugerah. Dia juga bisa menerima kalau kita berbuat demikian. Jadi dalam kebenaran Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah kasih. Seperti suami istri tidak boleh, satu tubuh tidak boleh berpisah. Ini kebenaran kita juga deklarasikan dan kita bahwa pernikahan itu abadi. Tetapi kalau pernikahan punya masalah, seorang istri sangat berbahaya, sangat dipukul sama suaminya. Saya sebagai pastor juga, saya juga bisa mengambil keputusan untuk agar mereka berpisah, cerai. Tetapi bukan berarti saya langsung melihat keadaan itu langsung menyetujui perceraian mereka. Kami harus mencoba agar mereka bersatu kembali, mendorong mereka, memberi banyak pengajaran agar mereka suami istri bisa bersatu kali. Tetapi kalau tidak bisa diperbaiki, baru menyetujui mereka cerai. Baiklah, kita di sini melihat mengapa Abimelek begitu gemetar. Karena dia takut akan banyak sekali masalah. Dia bertanya kepada Daud apakah dia seorang Daud menjawab dengan tidak jujur.
Ab- Abimelek percaya apa yang diomongannya. Dan di sini Daud kembali bertanya kepadanya, ada apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. Imam menjawab, tidak ada roti biasanya padaku, hanya roti kudus yang ada, asal saja orangmu menjaga diri terhadap perempuan. Di sini hanya ada roti sajian. Di sini dia memberikan kebaikan kepada Daud, tetapi ini sesungguhnya ini roti sajian ini hanya boleh untuk imam. Di sini asal kamu bisa menjaga diri terhadap perempuan. Daud di situ menjawab, di situ dia bilang dalam perjalanan dia tidak ada, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini masing-masing mereka tahir tubuhnya. Mungkin hari ini adalah hari Sabat, jadi mereka di situ mengadakan roti yang baru. Roti ini juga melambangkan dari Kristus. Roti sajian ini juga menerangkan tentang kehadiran Tuhan. Di depan roti itu dikatakan roti yang kudus, tetapi di ayat ke-6 di situ dikatakan roti sajian. Maka di sini adalah roti kebaikan yang biasa diangkat orang di hadapan Tuhan. Maka di sini dikatakan roti sajian, dalam teks asli yaitu roti yang di hadapan Tuhan. Roti dari hadapan Tuhan atau di hadapan Tuhan, yaitu roti di kehadirat Tuhan. Daud bertanya kepada imam, dan imam memberi roti itu untuk dimakan. Ini adalah satu kesalahan, dosa. Jadi mengapa dia ketakutan pada saat Saul berpisah dengan Daud dan dengan Samuel, seluruh negara rakyat juga tahu. Maka Saul memberi perintah seluruh untuk mengamati Samuel. Siapa yang mengikuti Samuel dibunuh. Maka pada Samuel ke Bethlehem, para tua-tua menjumpai para tua-tua di situ. Mereka juga ketakutan karena Saul sudah memberi perintah dan para pegawainya bahwa memberitahukan seluruh orang Israel bahwa mau membunuh Daud. Itu yang kedua. Itu sangat jelas sekali bahwa Tuhan telah memberi perintah untuk memerintah Daud, untuk membunuh Daud. Maka Daud sampai pada Ahimelek ini. Ahimelek gemetar karena dia tahu bahwa Saul ingin membunuh Daud, mengejar untuk membunuh Daud. Maka di situ dia bertanya, tidak adakah orang bersamamu? Seorang dirikah kamu datang? Di sini sesungguhnya Ahimelek tahu, tetapi itu Ahimelek memberi kebaikan kepada dia. Baik.
Daud meminta roti kepadanya, memberikan roti kudus kepadanya, ke penyertaan Tuhan. Dia memberi kebaikan demikian, satu keputusan yang sangat sulit, karena dia bertolak pada perintah dari Saul. Tapi yang dia lakukan, dia melihat bagaimana Samuel, bagaimana dia melindungi Daud. Maka dia berdiri di posisi sebagai imam untuk membantu Daud. Tetapi dia membantu Daud, dia harus mengorbankan nyawa sekeluarga. Karena di seluruh negara, termasuk orang Filistin, tahu bahwa Saul membenci Daud, dan tahu bahwa Daud akan menjadi raja di masa mendatang. Imam Ahimelek ini memberi kebaikan kepadanya dan mengorbankan nyawa keluarganya. Bukan hanya memberikan roti kudus kepadanya. Bahkan di sini Daud bertanya kepadanya, adakah tombak atau pedang? Jawab Ahimelek, ada. Selain itu tidak ada, yaitu pedang yang kau pakai untuk membunuh Goliat. Itu pedang itu miliknya Goliat, yang memacung kepala Goliat. Pedang ini sekarang di tempat ini. Dan spesialnya lagi, bahwa pedang itu dibungkus dengan efod, kain efod. Efod adalah jubah para imam yang melambangkan bahwa kehadirat Tuhan. Pedang itu dibungkus dengan kain efod. Maaf, pedang itu dibungkus dalam kain di belakang efod, ditaruh di belakang efod. Selain itu tidak ada lagi seperti yang itu. Jadi di situ Daud meminta, tidak ada lagi seperti itu, berikanlah itu kepadaku. Pedang yang dibungkus dengan kain dan ditaruh di belakang efod itu menerangkan bahwa di situ ada kepenyertaan Tuhan. Adakah kalian melihat di mana kebaikan di situ? Imam tidak membongkar rahasianya Daud, dan dia mengorbankan seluruh nyawa keluarganya dan juga memberikan roti untuk Daud, roti kudus untuk Daud. Kalau kita melihat di film satu raja yang mau dalam pelarian, dia dikejar, dia di situ makan roti Tuhan. Di situ mendapatkan satu kekuatan dan mendapatkan pedang dari Tuhan penuh dengan kekuatan. Tetapi orang yang memberikan roti dan pedang itu dibunuh. Di sini kita melihat Daud dalam bahaya, dia mendapatkan kebaikan, bahkan dia terus berlari lagi dalam pelarian. Dia pergi ke Gad, di tempatnya orang Filistin. Ia datang kepada Akis Raja Gad. Ini adalah kota orang Filistin. Dia
menghindar dari Saul sampai ke tempat musuh. Dia tinggal di situ. Tetapi pegawai Akis berkata, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang bernyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud melarikan diri sampai ke Akis di kota Gad. Di sini dia ingin berlindung, tetapi pegawainya Akis kenal akan dia. Dia adalah yang dikatakan raja negeri itu. Mendengar itu, Daud memperhatikan perkataan itu, dia menjadi takut. Dia takut kalau Raja Akis akan membunuh dia. Maka dia situ dia berlaku seperti orang yang sangat ingatan di depan mata mereka. Dia berpura-pura gila di depan mereka. Dia menggores-gores pintu gerbang. Kemudian dia di situ membiarkan ludahnya meleleh ke jangkutnya di pintu gerbang. Dia menggores-gores pintu di situ. Semua orang melihat. Yang melihat dia adalah orang gila. Lagi pula pintu gerbang itu sangat berharga bagi raja. Dia sekali melihat dia udah tahu. Melihat kelakuan Daud, dia menyuruh agar mengusir dia pergi. Dia mengira dia pergi dan mengusir dia pergi. Cara ini juga baik. Di sini kita melihat juga satu kebaikan. Di mana kebaikan itu? Yaitu dengan kata raja itu di ayat 14 dan 15. Lalu berkatalah Akis kepada pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang ini gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Dia memastikan kalau Daud gila. Dan kata ini sangat penting. Kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Dari perkataan ini, pertama kita lihat di kota Gad, banyak sekali orang gila di situ. Di sini kekurangan orang gilakah aku? Jadi di situ banyak sekali orang gila. Kamu masih membawa seorang kepadaku di depanku. Dia gila aku. Saya tidak ingin melihatnya menjadi seorang raja. Berkata demikian memang tidak boleh. Jadi negeri ini penuh dengan orang gila, memang gila. Lagi pula dikatakan, patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Dia telah mengira kalau Daud akan datang ke rumahnya dan mengalahkan orang Filistin. Tetapi orang itu gila. Lagi pula Raja Israel ini akan masuk ke rumahku. Tetapi orang gila tidak boleh. Raja Israel ini harus datang ke rumahku, tidak boleh. Orang gila. Seperti satu nubuat. Kita melihat sejarah berkembang dengan demikian. Di sini kita melihat Imam Nob Ahimelek, dia membawa bahaya bersama keluarganya. Dia melihat Tuhan menyertai Daud. Dia
bertolak dari raja, membelakangi raja, membantu Daud. Dia tidak membocorkan kalau Daud sekarang di sini, tangkaplah dia. Tapi dia malah memberikan makanan untuk Daud, yaitu roti di hadapan Tuhan, pernyataan Tuhan. Hanya imam yang makan roti kudus itu. Bukan hanya dia tidak mati, tetapi di situ ada pernyataan dari Tuhan, dari Tuhan. Kita melihat Saul, Tuhan memberi 3 tanda, yaitu pada dia mencari keledainya, Tuhan memberi tanda-tanda itu. Salah satunya bahwa dia akan ketemu orang, akan pergi menghadap Tuhan. Salah satu doa akan memberi roti kepadamu. Kamu harus berjalan pada jalannya Tuhan. Tuhan akan menyediakan. Memang roti itu bukan roti sesajian, tetapi Daud, dia mendapatkan roti sajian, penyertaan Tuhan. Lagi pula pedang yang di belakang efod. Selain itu, tidak ada lagi yang seperti pedang itu. Kenop. Imam memberikan kebaikan kepada Daud. Demikian juga pada saat Daud sampai ke orang di Filistin, raja di kota Gad juga demikian. Dia juga berkata, patutkah orang yang demikian masuk di rumahku? Sebenarnya tahu Filistin, Daud menang atas orang Filistin, tetapi sekarang di depan mata Tuhan mengikat tujuan Tuhan, rencana Tuhan dan hidupnya terikat dengan sama. Gesnani Daud dan Tuhan diikat bersama. Tuhan, imam memberi kebaikan kepadanya, raja musuhnya memberikan kebaikan kepadanya. Itu adalah kebaikan dari Tuhan yang diberikan kepada Daud. Dan di kitab berikutnya kita akan melihat bagaimana Imam Nob Abimelek sangat menderita. Yang saya ingin melihatkan, Tuhan Ahimelek memberi kebaikan kepada Tuhan, kepada Daud. Dia berbuat demikian, akhirnya juga akan ketahuan akan Saul. Karena di situ ada seorang pegawai Saul yang khusus melayani Tuhan, namanya Goed, yang di depannya Doeg, di depannya pegawai Saul yang melayani Tuhan, Doeg. Dia melihat bagaimana Ahimelek memberi roti kepada Daud, dan ini akan ketahuan, bahwa di sini akan ketahuan. Tetapi Ahimelek masih tetap mengambil keputusan untuk memberi kebaikan kepada Tuhan. Maka dia mengorbankan juga di sini nyawa seluruh keluarganya. Saudara semua, kita dalam kesulitan, kita harus percaya Tuhan, sebab Tuhan pasti akan memberi kebaikan kepada kita. Kita beri hidup kita dan rencana dalam hidup kita, kita ikat bersama dengan Tuhan. Kita berkait dengan Tuhan. Dalam kesulitan tidak akan menjatuhkan kita. Iya, memang kita harus punya hikmat bagaimana mengalahkan
kesulitan itu, dan percaya Tuhan akan memberikan hikmat itu kepada kita dan menjaga kita seperti Daud. Sampai akhirnya juga Daud di situ harus berpura-pura gila, tetapi kita juga harus punya hikmat. Kita ada juga orang, kita harus menjaga nyawa kita, tetapi di dalam Tuhan akan mengawasi kita dan menjaga kita. Dan juga di dalam proses ini kamu melihat juga seperti Daud, semakin hari semakin kuat. Dia mendapatkan rotinya Tuhan dan pedangnya Tuhan. Sepertinya dia orang yang super di dunia ini. Dalam menghadapi kesulitan, daya hidup kita semakin kuat. Saya mengingatkan Billy, saya dari lahir sampai umur 46, keadaan sangat sulit. 46 tahun keadaan sangat sulit, tetapi setelah melewati 46 tahun, saya semakin hari semakin kuat. Saya membawakan kekuatan ilahi. Saya datang ke Hong Kong untuk melakukan apa yang Tuhan tugaskan kepada saya dan terus mengikuti Tuhan sampai hari ini. Mohon Tuhan untuk memberkati kita semua. Mari kita haleluya, mari saudara semua kita memuji Tuhan. Kesulitan tidak akan menangkan Tuhan dalam segala badai. Tuhan tetap menjadi Raja.
segala kemuliaan keagungan bagi Tuhan kita. Karena Engkau Tuhan, Engkau yang berkuasa. Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih. Engkau panjang sabar. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan kita karena Tuhan itu nyata. Dia Allah yang sangat baik. Dia panjang sabar. Kita memuji Tuhan kita. Tuhan kasih setiamu sungguh besar. Yesus, Engkau berkuasa di atas segalanya. Engkau Allah yang panjang sabar. Tuhan Yesus, kami memuji, bersyukur kepada-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau Allah yang berlimpah kasih setiamu. Engkau memuaskan kami dan membuat kami semakin kuat. Tidak, kami tidak mendapatkan kepuasan, tetapi Tuhan dengan kasih setiamu Engkau memberikan kepuasan kepada kami. Seperti Daud, Tuhan, Engkau memberikan kebaikan-Mu kepada Daud. Saudara semua, dalam kesulitan ini, keadaan yang sulit dalam perekonomian maupun masyarakat yang kacau ini, Tuhan memberi banyak sekali kasih karunia-Nya kepada kita, kasih setia. Engkau buka mulut saat ini untuk merenungkan kembali apa yang Tuhan berikan, kebaikannya kepada kita, kasih karunia kepada kita. Kita hitung satu persatu. Tuhan, kami berterima kasih di dalam keadaan virus ini. Kami melihat kasih-Mu kepada keluarga kami dan menjaga kami setiap orang. Dan di sini kami bisa berdiri, kami memuji Engkau. Terima kasih Engkau menjaga perekonomian kami. Tuhan, kami berterima kasih dalam kesulitan ini, dalam virus ini. Di gereja kami banyak sekali saudara-saudara kami mengalami penyediaan-Mu. Tuhan, kami berterima kasih dalam virus ini, melihat bagaimana kerinduan saudara-saudari ini kembali ke gereja. Kami melihat bagaimana kasih-Nya mereka terhadap gereja. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih dalam virus ini. Kami tetap percaya kepada-Mu. Di online kami beribadah dan bisa datang kebaktian. Itu semua adalah karena kerinduan kami kepada-Mu. Tuhan, ini adalah anugerah dari-Mu, ini adalah penyertaan dari-Mu. Tuhan, kami terima kasih. Engkau sendiri yang mencari kami, dan Engkau sendiri yang rindu akan kami dan menjaga kami, hati kami. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Yesus, kami bersyukur dan berterima. Kami melihat kasih karunia-Mu kepada Hong Kong. Satu demi satu gelombang di virus ini, tetapi kebaikan-Mu tetap melingkupi Hong Kong satu persatu. Sekali lagi dan sekali lagi Engkau menghentikan perkembangan dari virus ini. Tuhan, kami memuji Engkau. Hong Kong adalah suatu tempat yang padat. Di sini Tuhan, kami melihat bagaimana pertolongan-Mu sehingga di tempat Hong Kong yang padat ini tidak menyebar begitu luas, sehingga kami juga bisa mengendalikannya. Tuhan, kami berterima kasih di dalam virus ini Engkau menjaga Hong Kong. Tuhan,
Tuhan, kami datang di hadapan terhadap kami yang menghadapi kesulitan. Daud menghadapi kesulitan, Daud mengambil keputusan untuk tetap mengikuti Tuhan dan menghadapi segala kesulitan. Dan saudara semua, mari kita berdoa. Kita menghadapi kesulitan kita tidak menghindar, tetapi kita tetap setia dalam mengikuti Tuhan. Dalam menghadapi kesulitan, apakah kita takut akan Tuhan, penyertaan Tuhan, atau kita memberontak? Kita berdoa, Tuhan, kami percaya akan penyertaan-Mu ada padamu, roti sajian-Mu ada pada kami, pedang di belakang efod-Mu ada di depan kami. Kami bersandar kepadamu. Segala kesulitan kami, kesusahan kami serahkan padamu. Kami memutuskan untuk terus mengikuti jalan-Mu. Tuhan, segala keraguan kami juga serahkan kepadamu. Tuhan mengerti akan hati kita. Kita bersama berseru pada Tuhan agar kebaikan Tuhan ada pada kita, dan juga kita berdoa bagi keluarga kita yang dalam menghadapi kesulitan, yang dalam menghadapi yang lagi sakit. Kami perlu akan kebaikan-Mu Tuhan, kami perlu akan kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, terlebih lagi sekarang yang saudara kami yang lagi sakit Tuhan, mereka perlu akan kekuatan dan kebaikan dari-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau kekuatan kami. Mari kita memuji Tuhan Yesus. Hanya Dialah pertolongan dalam hidup kita. Kita di hadapan Tuhan. Kita berdiri. Kita berdiri menerima roti sajian dari Tuhan. Kita mengambil keputusan untuk terikat bersama dengan Tuhan. Tuhan adalah gunung batu kita. Bahkan Tuhan akan memberikan pedang-Nya untuk kita. Kita harus dalam perlindungan Tuhan. Pedang yang ada di belakangnya efod. Hari ini Tuhan memberikan lingkupan ini, perlindungan ini kepada kita. Dengan iman nyatakan, saudara-saudari, mari pejamkan mata. Ada kesulitan, ada kebaikan, ada kasih sayang. Tuhan memimpin kita. Sekarang dunia dalam kesulitan, tetapi Tuhan matanya masih mengawasi dan memelihara kita, menjaga kita. Dia menjaga Daud. Dia juga menjagamu. Aku dalam nama Tuhan Yesus mohon kuasa Roh Kudus ada padamu.
Tuhan menjagamu. Tuhan memberimu kebaikan. Tuhan memberikan hikmat kepadamu agar di dalam keadaan sulit ini Raja Yakub mengurapimu. Tuhan menjagamu, melihatmu, meletakkanmu di atas batu, memberikan engkau roh yang baru. Kehadiratnya memenuhi hatimu. Kehadiratnya menyediakan bagimu, memimpinmu, bahkan kuasa Roh Kudus ada padamu. Roh Kudus, engkau urapi saudara-saudari kami, baik di tempat ini mau yang di online, semuanya engkau urapi, agar kami berjalan masuk dalam rencana yang kau berikan dalam hidupmu, lepas dari segala kesulitan, dengan kasih sayangmu, kebaikanmu berlimpah di dalam hidup kami. Beri kami kekuatan agar kami dapat menghadapi keadaan kesulitan kami. Penyertaan-Mu melindungi kami. Bahkan Engkau memberi kami penuh dengan hati kehadirat-Mu. Agar kehadirat-Mu kami letakkan dalam hati kami. Kami bersatu dengan Engkau, terikat dengan Engkau. Tergenapilah rencana kehendak-Mu, atas pilihan-Mu, atas rencana-Mu harus pasti digenapi. Saudara semua ikuti doaku. Allah Bapa yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus aku mendeklarasikan, aku menerima Roh Kudus, aku menerima hikmat dari Tuhan dan juga kekuatan. Aku menang atas segala kesulitan, keadaan yang sulit. Aku terus mengikuti Tuhan. Mohon Tuhan untuk menyertaiku, melindungiku. Aku menerima segala kebaikan dari Tuhan, mengikutimu. Di zaman sekarang, menjadi kesaksian bagi Tuhan, agar Tuhan mendapatkan kemuliaan. Mohon Tuhan untuk membantuku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan menyertaimu, melindungimu, memberimu kehikmat dan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.